Hi everyone, I hope you are very well, stay safe and stay healthy. Seperti biasa, jaga kesehatan karena yang terkena corona, yang positif semakin banyak. Jadi, please stay safe and stay healthy. Di episode kali ini, gue tuh mau banget ngebahas apa aja sih barang-barang yang sebenarnya nice to have dalam skincare kalian. Sebenarnya banyak banget kan, ada kayak toner, essence, ampul, face mist, face oil, sheet mask, terus apalagi sebutin deh, pokoknya bener-bener banyak kan. Nah, sebenarnya apa sih produk-produk yang nice to have sekali di skincare rutin kalian? Jadi maksud nice to have di sini adalah produk ini nggak yang wajib banget kalian punya, tapi ya oke, ini bagus kalau kalian punya sebagai pendukung. Tapi kalau wajib banget punya, sangat tidak sekali. Dan kalau misalnya memang kalian concern sama budget dan kalian peduli banget sama apa yang ingin kalian keluarkan untuk skincare, produk-produk ini mungkin yang bisa kalian hindari. Sebelumnya disclaimer, di sini gue nggak mau ngebahas jurnal segala macem, jadi gue akan memakai bahasa-bahasa simple, bahasa sehari-hari yang akan gampang dicerna kalian dan memakai perumpamaan atau logika gitu ya untuk menjelaskannya. Jadi produk yang pertama adalah toner. Kenapa sih Cis harus toner? Toh lu juga pakai kan? Iya, gue pakai, betul. Pakai gue toner, ada beberapa toner. Tapi kenapa toner itu sebagai nice to have? Jadi gini, produk-produk toner yang diproduksi oleh brand-brand yang ada di Amerika dengan yang diproduksi oleh brand-brand Korea itu sangat berbeda. Makanya kalau misalnya kita ke dermatologis yang di Amerika, kalau kalian nonton Dr. Dre, kalian pasti tahu, kebanyakan toner di Amerika itu mengandung alkohol. Itu dia kenapa dibilang toner itu sangat gak perlu bahkan kalau menurut beliau. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara toner yang diproduksi oleh brand-brand Korea, itu masih bisa dipertimbangkan. Kenapa? Karena kandungannya itu memang benar-benar yang ekstrak. Jadi misalnya Camellia sinensis leaf extract, apa ekstrak gitulah. Mungkin ada yang pertamanya air, tapi berikutnya itu tuh semua tuh yang beneficial, jadi yang nggak bikin muka kering, mungkin ada hydrationnya, mungkin ada niacinamide atau ekstrak-ekstrak lainnya lah, misalnya anti-aging. Jadi kalau misalnya kayak di Amerika itu sendiri, sebenarnya dermatologis tuh lebih kontra terhadap toner, karena toner-toner yang dijual di pasaran di Amerika kebanyakan memang mengandung alkohol. Kalau misalnya kalian lihat banyak brand, itu banyak sekali yang mengandung alkohol. Sedangkan kalau misalnya kita bicara Asian beauty kayak Jepang, Korea, itu kebanyakan tonernya tuh yang benar-benar ekstrak. Jadi kandungannya yang benar-benar bagus lah intinya. Nah, sebenarnya toner dibilang perlu banget apa enggak? Itu tuh gimana? Sebenarnya gini, kalau misalnya kalian belum ketemu sabun muka yang cocok di muka kalian nih ya, si toner itu bisa membantu balancing your pH level. Karena kan pH level muka kita beda nih. Misalnya muka kalian dengan muka gue pasti beda dong. Nah, kalian misalnya pakai sabun cuci mukanya apa, dan itu tuh setelah itu ngerasa ketarik, terus muka gatel, kering, gak nyaman misalnya. Ini contoh ya, muka kalian kayak gitu setelah pakai si facial wash kalian. Cuman itu misalnya satu-satunya facial wash yang gak bikin kalian jerawat, jadi mau gak mau kalian pakai itu. Nah, fungsinya toner di situ adalah membantu supaya pH level di muka kalian balik lagi terhidrasi kembali sehingga tidak ada rasa ketarik, rasa kering ataupun rasa gatal. Di situ gunanya toner. Tapi kadang ada yang salah kaprah juga, toner itu malah sebagai untuk melihat kayak aduh sebenarnya masih ada sisa makeup apa enggak. Padahal fungsinya bisa untuk balance your pH level, kemudian memberikan hidrasi yang lebih, terus bisa memberikan penyerapan yang lebih baik untuk skincare rutin kalian gitu. Jadi kesimpulannya apa? It's a valid logic, right? Kayak nice to have.
Jadi kalau misalnya ditanya gue masih pakai toner apa enggak, walaupun gue bilang gini, oh tentu karena gue suka toner. Kalau kalian memang punya budget lebih dan kalian memang pengen pakai toner, kayak misalnya anti-aging toner lah atau hydration toner yang ada rose extractnya, it's fine. Terserah kalian, bebas. Gak masalah dong. Kayak ya kalau emang gue mau ya kenapa enggak gitu kan. Nah jadi gitu, walaupun gue bilang toner itu nice to have, tapi gue sendiri pun masih pakai gitu karena ya gue suka aja rasanya kayak berasa lembab kayak gitu. Tapi kalau sampai yang benar-benar holy grail banget itu enggak, itu benar-benar sangat nice to have. Tapi kalau kalian benar-benar concern sama budget, saving your money, please don't buy toners. Yang kedua, apa sih Cheese yang kedua kira-kira? Eye cream. Hah? Kok eye cream? Gimana ceritanya? Sedangkan semua brand tuh bilang kalian tuh harus pakai eye cream biar anti-aging, biar nggak ada wrinkles, biar nggak ada fine lines, biar nggak ada dark circles, biar nggak ada segala macam lah. Terus kenapa kok eye cream malah ini Cheese? Gini, bukannya mau sepinter, tapi kalau misalnya kalian perhatikan ingredients-nya itu, dia tuh sebenarnya basically cuman moisturizer yang texture-nya itu rich. Kalaupun misalnya dia bilang untuk fine lines, anti-aging, wrinkles, dark circles, kalian harus lihat ingredients-nya itu pasti rata-rata udah pada di bawah-bawah. Sedangkan yang baik itu ingredients yang untuk fine lines, anti-aging, dark circles, wrinkles itu bagusnya setidaknya minimal 7 pertama lah gitu. Nah kalau misalnya udah di bawah, mendingan kalian sayang gak usah pakai eye cream. Bener deh, gue pun kadang juga gak suka pakai eye cream. Ya kadang iseng cuman pengen pakai aja, itu pun yang murah, yang biasa banget gitu loh, kayak Innisfree gitu loh. Soalnya ya sebenarnya serum kalian yang dibuka, kalian taruh aja ke mata. Udah that's it, sama moisturizer ke mata, selesai. Sama kayak misalnya nih, contoh nih, kalian punya serum retinol kan, buat anti-aging, buat segala macam kan, ada retinol. Kalian dab aja perlahan ke mata. Memang ini area tuh lebih tipis dari yang lain, kulitnya lebih tipis daripada bagian muka kita yang lain. Tapi pakai retinol is fine, aman banget. Benar-benar pakai serum kalian di sini, di atas gitu. Terus ya udah lanjutin pakai moisturizer kalian. Cari moisturizernya yang benar-benar texture-nya tuh rich. Udah done. Nggak perlu repot-repot kalian beli eye cream sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta. Nggak usah. Serius deh. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen splurge money di eye cream, monggo silahkan. Kan itu uang kalian juga kan. Dan kalau misalnya emang kalian mau merasa lebih, mau merasa feeling luxurious, nggak ada salahnya juga, nggak apa-apa. Cuman kalau ini gue cuma mau kasih tahu aja, siapa tahu yang memang kalian tuh lagi berpikir di rutin kalian sebenarnya kalian tuh butuh eye cream apa enggak. Gue cuma mau membantu. Sebenarnya serum kalian itu tuh bisa banget dijadiin eye cream. Terus kalau misalnya mau mencerahkan bawah mata, itu bisa banget kalian pakai produk-produk brightening di bawah mata kalian gitu, kayak yang vitamin C. Perlahan aja, cuman jangan sampai atas mata gitu ya, karena kan nanti jadi masuk. Cuma deket sini gitu. Udah, it's fine. Terus lanjutin dengan moisturizer, beres. Jadi kalian akan saving money banyak banget dari situ. Karena gimana ya? Sebenarnya ya memang bagus itu untuk targeted ke mata kan ya, ke area mata. Jadi tentunya pasti mereka lebih pricey daripada krim-krim lainnya. Tapi kalau misalnya kalian memang mau save money, lebih baik pakai serum kalian yang udah ada. Jadi kesimpulannya gimana, Cheers? Eye cream itu nice to have. Jadi kalian gak wajib banget punya eye cream. Nice to have ya. Yang ketiga, apa kira-kira? Sebenarnya ini kadang suka menjadi perdebatan. Ada dermatologis yang mengatakan sebenarnya ini lebih baik tidak dipakai. Tapi ada dermatologis juga yang mengatakan sebaiknya ini dipakai. Bingung kan apa? Face oil. Kalau misalnya kalian pakai face oil, it's fine, gak apa-apa. Toh gue juga masih suka pakai face oil. Tapi
is it gonna really work on my skin, on your skin? Well, we don't know yet, right? Iya, bagus aja kalau misalnya gue pakai face oil. Contoh ini muka kita berbeda pastinya ya. Kalau pakai face oil itu, dia memang lock-in moisturizer yang ada di muka kita. Dia tuh menahan semuanya supaya terlindung dari, kalau misalnya kita tidur di ruangan yang ber-AC, dia itu lock-in semua moisturizer supaya muka kita tetap terhidrasi dengan baik gitu. Jadi moisturizernya nggak nguap lah istilahnya, gampangnya. Nah, terus si oilnya itu mungkin ada yang partikelnya tuh bisa sampai menyerap. Jadi muka kita benar-benar terhidrasi, terus jadi supple, jadi firm, segala macam. Contohnya kayak ada Biossance, atau yang bagus juga ada Tarte, yang Maracuya Oil atau Drunk Eleven Marula Oil. It's fine kalau kalian mau pakai. Silahkan, toh gue juga masih pakai. Tapi sebenarnya kalau misalnya balik lagi kalian konsumsi sama budget, ini tuh perlu banget, wajib banget apa enggak? Ini sangat tidak wajib di muka kalian, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah face mist. Kalau kalian suka lihat Instagram gue di Posh Bits and Bobs, pasti suka iseng kan kayak holy grailnya gue tuh face mistnya Dr. Jart yang ceramidin face mist. Gue suka banget karena dia tuh bener-bener hydrate, bangun keesokan harinya muka masih kayak berasa rada lengket, supple, enak gitu aja, hydrate banget gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh perlu apa enggak? Sangat biasa aja. Apalagi kalau misalnya kalian beli contohnya seperti yang Aven atau Evian, ya dia menghidrasi sesaat. Ya intinya lapisan luar kulit kalian yang dihidrasi di saat-saat tertentu, makanya kalian harus sering-sering semprot kan. That's it. Tapi coba kalau kalian, misalnya muka kalian kering banget nih ya, contoh. Keringnya tuh super kering, sampai cracky. Terus kalian mau semprot gitu tiap 30 menit dengan satu botol Aven yang misalnya let's say 300-an ya, 400-an lah ya. Misalnya itu habis dalam 2 minggu. Sebulan 800.000 kan. Bayangin kalau misalnya 800.000 itu mendingan kalian ganti serum yang lebih bagus dan moisturizer yang lebih bagus. Lebih make sense itu kan? Lebih better kalian beli serum yang bagus atau moisturizer yang bagus yang memang targeted untuk dry skin. Makanya gue bilang face mist itu nice to have banget. Better kalian nonton video gue yang sebelumnya yang skincare yang wajib kalian punya. Better invest uang kalian. Kalau misalnya memang kalian concern, sekali lagi, kalau misalnya kalian concern dengan budget, simpen uang kalian untuk membeli serum. Dan untuk double cleansing tentunya ya, karena itu sangat penting. Terus apalagi sih Cis yang nice to have? Sheet mask. Hah? Kok bisa? Bisa banget! Tapi kan Cis, itu sebenarnya concentrated serum yang ada di sheet mask, terus kita pakai, itu better dong, itu bagus dong serum. Memang itu bagus, tapi itu hanya sesaat. Emang kalian akan pakai sheet mask tiap hari gitu? Dibandingkan kalian pakai serum yang benar-benar gimana ya? Sheet mask itu booster sesaat. Sedangkan serum itu yang kalau dipakai yang resultnya akan dilihat untuk long term gitu loh. Jadi kalian pilih yang mana? Apakah kalian di sheet mask yang banyak atau pilih satu serum tapi yang benar-benar ngefek gitu sih. Tapi kalau misalnya kalian mau misalnya besok ada acara atau ada special occasion atau special event atau misalnya kalian mau pamper yourself on weekends, it's fine. Pakai, silahkan. Tidak ada yang melarang sama sekali di sini. Makanya gue bilang di sini tuh nice to have. Bahkan gue sendiri pun kadang masih suka pakai sheet mask. Pokoknya semua di sini gue sebutin nice to have itu tuh semua gue masih pakai, masih sangat sekali gue pakai gitu loh. Cuman ini membantu siapa tahu kalian tuh benar-benar mau mencari skincare yang benar-benar targeted dan fokus kalian, dan kalian berpikir gue nggak mau buang uang sembarangan untuk skincare. Nah, disinilah produk-produk nice to have. Terakhir adalah mask. Any kind of mask. Itu bisa sheet mask yang kayak tadi, atau misalnya mask yang biasa gue pakai kalau misalnya di Instagram kayak clay mask. Kemudian
yang tipenya wash off itu juga. Dia ngefek nggak sih Cis sebenarnya? Ngefek kok, ngefek. Beneran ada hasilnya. Cuman nggak terlalu signifikan banget. Kalau misalnya dibilang sampai misalnya ya hasilnya gitu, misalnya pakai wash off mask yang seminggu 2 kali, 3 bulan kemudian muka jadi lebih wow sama seperti kayak serum, jawabannya tidak. Tetap akan lebih bagus kalau misalnya kalian pakai serum. Fungsinya si wash off mask ini cuman kayak booster, penambah gitu loh. Contoh misalnya dalam persenan, misalnya pakai persen, misalnya kalau pakai serum itu 85%, dibantu dengan adanya si wash off face mask itu tuh misalnya jadi 95% gitu loh. Kayak misalnya level hydration-nya, kemudian kalau misalnya kalian mau glowing, radiant skin, nah itu juga ada kayak boosternya, kayak mau instant brightening itu juga ada, karena dia misalnya tipe maskernya itu yang mengangkat sel kulit mati. Contohnya kayak punya yang fresh. Nanti gue akan bikin video masker-masker apa aja yang bagus. Tentunya yang wash off juga ada, yang sleeping mask juga ada, yang worth to buy. Di situ kalian bisa melihat mana yang worth to try, worth to buy, and so on. Karena it's just nice to have gitu loh. Jadi kalau misalnya emang mau ngerasa feeling luxurious, terus mau instant hydration, instant booster, instant glow, instant radiant, kalian bisa pakai wash off mask. Nanti gue akan buat videonya buat kalian. Jadi itu nice to have. Please don't hate me. Gue cuma mau membantu banget, ini nggak bermaksud menjelekkan brand manapun, karena sejujurnya produk-produk yang nice to have itu semua pun masih gue pakai gitu. Gue bukan yang sampai bilang ini nggak boleh banget nih dipakai. Kalau itu masih bisa memberikan benefit buat gue, ya pasti akan gue pakai. Tapi kalau misalnya dia memang nggak ngaruh sama sekali dan gue lihat ingredient saya udah ya pasti nggak akan gue pakai gitu loh. Tapi kalau misalnya gue lihat face oil ini ingredient saya bagus, kemudian face mist ini ingredient saya masih oke, then it's fine, gue masih akan pakai banget. Jadi gue nggak naif lah ya, walaupun gue bilang nice to have terus gue stop pakai, gue tetap pakai. Jadi ingat, jangan lupa gue simpulin lagi, produk-produk yang nice to have atau yang sangat tidak wajib kalian punya, atau ya bagus aja ini sebagai produk pendukung dalam skincare kalian adalah: pertama toner, kedua eye cream, ketiga face oil, keempat face mist, kelima sheet mask, keenam mask dalam jenis apapun. Semoga ini membantu kalian di luar sana. Thank you for watching and cheers from Posh Bits and Bobs. Bye!